berakhir itu sering, namun penyesalan itu tiada berakhir, maka itu yang dinamai mustahil. Oke, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan satu ayat. Dan bagi saya ayat ini cukup unik dan menarik untuk kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu ayatnya terdapat dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Nah, kita tahu bahwa kitab Samuel ini kitab yang ditulis tentang peristiwa sejarah kerajaan Israel sendiri. Ya, kerajaan permulaan hingga runtuhnya kerajaan Israel. Nah, kitab Samuel ini lebih menyoroti pada masa pemerintah raja. Raja yang disoroti dalam hal ini adalah Raja Daud dan Raja Saul. Nah, tapi kita pada kali ini kita akan lebih fokus pada satu raja, yaitu Raja Saul. Dalam masa pemimpinan Raja Saul, dia memiliki masa pemimpinan dengan yang memberikan harapan cita-cita besar terhadap orang-orang Israel pada saat itu. Namun sayangnya dalam masa pemimpinannya ternyata dia mengalami kemerosotan. Hal itu dapat dilihat dari perubahan campur tangan pemerintahannya, yaitu dengan apa? Di budaya gitu. Lalu kegagalannya apa? Karena dia lebih mementingkan egoisme, keras kepalanya dia, hingga akhirnya dia tidak mendengarkan perintah dari Tuhan. Dan hal itu mengakibatkan satu perbuatan yang pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi dirinya sendiri, yaitu apa? Orang bilang itu sebuah kesalahan dia. Banyak orang mengatakan itu adalah dosa. Nah, ayat kita pada kesempatan ini kita akan fokus pada ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11a, saya ingin menyatakan, saya akan bacakan, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan perintahku." Nah, ini ada kata penting. Nah, dari ayat ini ada kata menyesal, sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu sesakit itukah penyesalan? Oke, kata menyesal ini menunjukkan bahwa ada perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan perilaku yang terjadi. Perubahan ini bisa saja terjadi karena pengaruh kondisi yang membuat seseorang itu merasa kecewa. Kecewa atas apa? Atas tindakan, perilakunya, bahkan keputusannya sendiri. Nah, penyesalan ini terjadi karena banyak lebih disoroti karena ketidakdisiplinan, ketidakpercayadirian, dan lebih arahnya lagi atas keinginan. Karena pengaruh dari keinginan dagingnya. Keinginan daging dalam hal ini kalau kita soroti dari bacaan ini adalah Raja Saul yang egois gitu ya. Masa pemerintahnya yang egois. Nah, hal ini terbukti dari tindakan Raja Saul yang mengecewakan Allah. Apa keinginan dagingnya? Masa pemerintahannya dia mengambil keuntungan yang besar. Ya, dia lebih fokus pada keuntungan, kekayaan, kejayaan begitu. Dan hal ini bertolak belakang sama perintahnya Allah. Nah, di ayat yang ke-11b juga menyoroti kata menyesal. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sakit hati Samuel ini menunjukkan respon terhadap apa? Penyesalan. Penyesalan bukan hanya Tuhan yang menyesal, ternyata Samuel juga menyesal. Menyesal karena apa? Karena dia sudah mengurapi Raja Saul. Ini menunjukkan poin yang selanjutnya, dan ia berseru-seru kepada Tuhan. Bagi saya ini dalam konteksnya itu dia ingin menyatakan bahwa dia itu orang yang lemah. Ya, meskipun dia yang mengurapi Raja Saul atas perintahnya Allah gitu ya. Tapi dia Dia tidak bisa mengontrol Raja Saul. Kenapa? Karena beda orang, beda situasi, beda peristiwa gitu. Ya, Raja Saul sudah terlanjur buat buat suatu kesalahan. Nah, melalui ayat ini maka saya ingin mengajak kita semua untuk belajar 2 poin. Yang pertama, taat. Taat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan ya, untuk seseorang. Apalagi kalau taat sama firman Tuhan, apalagi ditawarkan sama hal-hal yang lebih menggiurkan. Begitu ya, seperti Raja Saul gitu ya. Nah, karena terkadang kalau kita tidak taat, kita kita terjatuh dalam sebuah masalah. Begitu ya. Jangankan untuk firman Tuhan ya, teman-teman, firman Tuhan itu susah ya untuk kita taati. Taat pada diri kita sendiri aja, taat pada kondisi situasi kita. Contoh yang simpel sekali tentang tugas pelajaran. Tugas kita, kita harus belajar ngerjain ini, mau TAS kita mau kerjakan atau enggak. Kita aja sudah ingkari, besok aja lah, hingga akhirnya pada kepepet deadline gitu ya. Nah, kita Bukti 1, kita enggak taat dan tidak disiplin pada diri kita sendiri.
Akhirnya apa? Akhirnya hal itu membuat kita jatuh dalam masalah yang lebih rumit, akhirnya kita kepepet detan, kejar-kejaran gitu ya. Seperti Raja Saul gitu. Raja Saul yang tidak taat dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Hal ini dari ketidaktaatan itu akan membuat pada akhirnya kita tuh merasa kecewa gitu ya. Kecewa terhadap kondisi gitu ya, seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu kita harus menyadari seperti Samuel. Karena Samuel itu merasa dia rendah di hadapan Tuhan. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, tidak bisa merubah Saul. Tapi apa? Tuhan dengan upayanya ini, Tuhan ingin supaya apa? Supaya Samuel maju terus, jangan takut gitu ya, terus walaupun sudah merasa lemah, Samuel harus yakin bahwa dia itu bisa meyakinkan Raja Saul supaya apa? Supaya harus mengikuti perintah Tuhan ini, begitu teman. Jadi dua hal ini kiranya dapat kita pelajari gitu ya. Kita juga harus merendahkan diri dan taat ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun sesuai apapun hal yang kita pelajari, hal yang kita lakukan, nyatanya itu yang menjadi bahan dorongan kita, harus menjadi dorongan kita. Masalah itu bukan jadi batu sandungan buat kita ya teman-teman. Ya, hasrat kita dalam diri kita itu karena tidak sesuai menurut perintah Tuhan, itu bukan jadi batu sandungan kita. Untuk apa? Meskipun kita sudah menyesal, jangan terus menyesal, jangan terus tertitik pada penyesalan itu. Jangan tertitik. Kita apa? Harus maju. Inilah yang ingin disampaikan dalam firman ini. Kiranya firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Shalom.